Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Raina Armelinda Tamannalu, dokter muda dari bagian kedokteran jiwa Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Di sini saya akan memaparkan health education yang berjudul Resiliensi pada Atlet dengan supervisor pembimbing Dr. Teresia MD Kawenang, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Olahraga kompetitif merupakan suatu aktivitas yang menuntut kondisi fisik dan mental yang optimal. Atlet sering menghadapi berbagai tekanan seperti tuntutan performa yang tinggi, persaingan yang ketat, cedera olahraga, dan ekspektasi pelatih, tim, dan masyarakat. Kondisi tersebut dapat menimbulkan stres psikologis yang berpotensi mempengaruhi kesehatan mental dan performa atlet. Oleh karena itu, kemampuan untuk beradaptasi terhadap tekanan menjadi faktor penting dalam keberhasilan seorang atlet. Salah satu konsep psikiatri olahraga yang banyak diteliti dalam beberapa dekade terakhir adalah tentang resiliensi. Resiliensi merupakan kemampuan individu untuk bangkit kembali dari kesulitan, beradaptasi dengan situasi yang menantang, serta mempertahankan fungsi psikologis yang positif meskipun menghadapi tekanan atau kegagalan. Salah satu penelitian dalam bidang ilmu psikiatri olahraga menunjukkan bahwa prevalensi gangguan mental pada atlet cukup tinggi, sekitar 19-34%. Atlet mengalami kecemasan dan depresi selama karir olahraga mereka. Atlet yang mengalami cedera memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan stres pasca trauma. Atlet dengan tingkat resiliensi yang tinggi cenderung memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola stres, mempertahankan motivasi, serta bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Selanjutnya, ada resiliensi. Resiliensi itu sendiri merupakan kemampuan untuk bertahan, bangkit dari kesulitan, dan beradaptasi secara positif. Pada atlet, resiliensi untuk menjaga stabilitas mental dan performa. Resiliensi memiliki peran penting dalam menghadapi tekanan kompetisi yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam dunia olahraga. Kompetisi olahraga seringkali menimbulkan stres psikologis yang tinggi karena adanya tuntutan untuk mencapai performa terbaik, evaluasi dari pelatih dan organisasi olahraga, serta ekspektasi dari penonton dan media. Tekanan ini dapat memicu kecemasan, ketegangan emosional, dan penurunan konsentrasi yang pada akhirnya dapat mempengaruhi performa atlet. Atlet yang memiliki resiliensi tinggi biasanya mampu mengelola tekanan tersebut secara lebih adaptif, sehingga mereka dapat mempertahankan fokus, mengendalikan emosi, serta menampilkan performa yang optimal dalam situasi kompetitif. Atlet juga sering mengalami kegagalan seperti kekalahan dalam pertandingan atau penurunan performa. Kegagalan merupakan pengalaman yang tidak dapat dihindari dalam karir olahraga, namun cara atlet dalam merespon kegagalan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat resiliensi yang dimiliki. Cedera olahraga juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental atlet. Cedera tidak hanya berdampak pada kondisi fisik, tetapi juga dapat menimbulkan berbagai masalah psikologis seperti frustasi, kecemasan, depresi, serta ketidakpastian mengenai masa depan karir olahraga. Kemampuan untuk menerima kondisi yang terjadi serta keyakinan bahwa mereka dapat pulih kembali menjadi faktor penting dalam proses pemulihan psikologis setelah cedera. Kemudian untuk aspek-aspek resiliensi pada atlet terdiri dari berbagai aspek psikologis, sosial, dan lingkungan. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi dan psikiatri olahraga mengidentifikasi beberapa komponen utama yang membentuk resiliensi atlet, yaitu yang pertama ada regulasi emosi. Regulasi emosi merupakan salah satu komponen utama dalam resiliensi atlet. Kemampuan untuk dapat mengelola dan mengontrol emosi negatif seperti kecemasan, frustasi, atau kemarahan sangat penting agar atlet tetap mampu mempertahankan performanya. Regulasi emosi yang efektif sering dikaitkan dengan strategi coping adaptif seperti self-talk positif, mindfulness, dan teknik relaksasi. Strategi ini mampu membantu atlet untuk mengurangi dampak stres psikologis dan meningkatkan ketahanan mental selama kompetisi.
Kemudian yang kedua ada kontrol impuls. Kontrol impuls merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan, keinginan, atau reaksi spontan yang muncul akibat tekanan emosional. Gangguan pada kontrol impuls dapat menyebabkan perilaku yang agresif, tindakan berisiko, atau kesulitan mengatur emosi. Kemudian selanjutnya ada optimisme. Optimisme sendiri merupakan keyakinan bahwa masa depan dapat menjadi lebih baik dan bahwa individu memiliki kemampuan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Optimisme bukan berarti mengabaikan kenyataan, tetapi mampu melihat peluang dan solusi dalam situasi yang sulit. Optimisme berfungsi sebagai faktor protektif terhadap depresi dan kecemasan. Selanjutnya ada analisis kausal. Analisis kausal adalah kemampuan individu untuk mengidentifikasi penyebab suatu masalah secara akurat. Analisis kausal membantu individu untuk menghindari pola pikir maladaptif seperti menyalahkan diri secara berlebihan atau membuat generalisasi negatif terhadap suatu kegagalan. Selanjutnya ada empati. Empati merupakan kemampuan untuk memahami dan merasakan keadaan emosional orang lain. Kemampuan ini memungkinkan individu untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat serta meningkatkan dukungan sosial. Empati juga membantu individu dalam mengelola konflik interpersonal serta memperkuat jaringan dukungan sosial yang penting ketika menghadapi stres atau trauma. Kemudian ada self-efficacy. Self-efficacy atau keyakinan terhadap diri sendiri merupakan komponen penting dalam resiliensi atlet. Atlet yang memiliki keyakinan kuat terhadap kemampuan mereka lebih mampu menetapkan tujuan, mempertahankan motivasi, dan bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Kepercayaan diri juga membantu atlet dalam menghadapi tekanan kompetisi karena mereka memiliki keyakinan bahwa mereka mampu mengatasi tantangan yang muncul. Kemudian ada self-esteem. Self-esteem itu sendiri merupakan evaluasi individu terhadap nilai dan kemampuan dirinya sendiri. Individu dengan self-esteem yang tinggi cenderung memiliki kepercayaan diri, rasa kompetisi, dan pandangan positif terhadap diri sendiri. Lalu ada dukungan sosial. Dukungan sosial itu merupakan sumber daya penting dalam membangun resiliensi. Dukungan ini dapat berasal dari keluarga, teman, pasangan, atau lingkungan sosial lainnya. Dukungan sosial terbukti berperan dalam mengurangi risiko gangguan mental serta meningkatkan proses pemulihan pada individu yang mengalami stres atau trauma psikologis. Lalu ada strategi coping. Coping merupakan proses kognitif dan perilaku yang digunakan individu untuk mengatasi stres. Strategi coping pada atlet dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu problem focus coping, yaitu yang bertujuan untuk menyelesaikan sumber masalah secara langsung. Lalu ada emotion focus coping, itu tujuannya untuk mengelola reaksi emosional terhadap stres, misalnya relaksasi dan dukungan sosial. Kemudian ada motivasi dan orientasi tujuan. Motivasi merupakan faktor penting dalam membangun resiliensi atlet. Atlet yang memiliki motivasi yang kuat cenderung lebih mampu bertahan menghadapi kesulitan dan tetap berkomitmen terhadap latihan serta kompetisi. Selanjutnya ada gangguan mental pada atlet. Yang pertama ada depresi. Atlet dapat mengalami perasaan sedih berkepanjangan. Depresi ini gejalanya pada atlet dapat meliputi perasaan yang sedih yang berkepanjangan, kehilangan motivasi, penurunan energi, gangguan tidur, serta berkurangnya minat terhadap aktivitas olahraga yang sebelumnya disukai. Biasanya sering terjadi setelah cedera, kekalahan, atau adanya tekanan performa yang tinggi. Kemudian ada gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ini sering dialami oleh atlet, terutama dalam bentuk competitive anxiety atau kecemasan yang muncul sebelum maupun selama pertandingan. Gejalanya itu seperti jantung berdebar, sulit konsentrasi, dan takut akan suatu kegagalan. Dan ini berdampak dalam performa yang menurun saat pertandingan. Selanjutnya ada burnout. Burnout ini merupakan kondisi kelelahan fisik dan emosional yang disebabkan oleh tekanan latihan yang berkepanjangan serta tuntutan performa yang tinggi. Kemudian burnout ini ditandai dengan kehilangan motivasi, rasa jenuh terhadap olahraga, performa menurun drastis.
biasanya sering pada atlet dengan jadwal yang berat tanpa recovery yang cukup. Selanjutnya ada post-traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Beberapa pengalaman dalam dunia olahraga dapat menimbulkan trauma psikologis seperti cedera berat, kecelakaan saat pertandingan, atau tekanan psikologis ekstrim selama kompetisi penting. Pengalaman traumatis ini dalam beberapa kasus dapat berkembang menjadi post-traumatic stress disorder. Kemudian untuk biasanya bisa terjadi setelah cedera berat, kecelakaan saat olahraga. Lalu untuk gejalanya itu biasanya flashback kejadian, menghindari situasi tertentu, lalu kecemasan berlebihan saat kembali bermain. Kemudian ada gangguan penyesuaian. Atlet juga dapat mengalami gangguan penyesuaian ketika menghadapi perubahan besar dalam kehidupan mereka, seperti perpindahan tim, tekanan akademik pada atlet yang masih pelajar, atau masa transisi menuju pensiun dari olahraga profesional. Kemudian gejalanya itu seperti stres berlebihan, sulit beradaptasi, dan emosi yang tidak stabil. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi atlet. Hal ini dikategorikan menjadi faktor individu, faktor sosial, dan faktor lingkungan olahraga. Untuk faktor individu merupakan faktor dari dalam diri atlet, meliputi regulasi emosi, self-efficacy, motivasi intrinsik. Kemudian atlet dengan faktor individu yang baik itu lebih tahan terhadap tekanan, lebih cepat bangkit dari kegagalan. Lalu untuk faktor lingkungan itu berasal dari lingkungan olahraga, dari sistem dan situasi olahraga, meliputi tekanan kompetisi, budaya olahraga, fasilitas, dan sistem pelatihan. Lingkungan yang positif membantu perkembangan mental atlet dan mengurangi burnout. Kemudian untuk faktor sosial, dukungan dari orang sekitar atlet, meliputi keluarga, pelatih, atau bisa rekan tim. Dukungan sosial yang baik itu meningkatkan kepercayaan diri, membantu coping terhadap stres. Lalu ada intervensi resiliensi. Yang pertama ada cognitive behavioral therapy. Ini fokus pada hubungan antara pikiran, emosi, dan perilaku. Kemudian membantu atlet untuk identifikasi pikiran yang negatif dan mengubahnya menjadi pikiran yang lebih adaptif. Efeknya itu mengurangi kecemasan, meningkatkan kepercayaan diri, dan coping. Kemudian ada mindfulness-based intervention. Ini teknik untuk meningkatkan kesadaran pada saat ini. Atlet dilatih untuk fokus saat latihan atau kompetisi dan tidak terjebak pada kesalahan masa lalu atau kecemasan masa depan. Efeknya yaitu menurunkan stres, meningkatkan konsentrasi dan performa. Lalu ada self-compassion training, yaitu mengajarkan atlet untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri, menerima kegagalan sebagai bagian dari proses. Hal ini bisa mengurangi self-criticism, tekanan internal yang berlebihan, dan berefek emosi menjadi lebih stabil dan resiliensi yang meningkat. Selanjutnya ada edukasi kesehatan mental. Ini dapat meningkatkan pemahaman atlet tentang stres, kesehatan mental, cara mencari bantuan. Kemudian efeknya itu bisa mengurangi stigma yang buruk dan meningkatkan kesadaran dan pencegahan. Selanjutnya ada lingkungan positif dan dukungan sosial. Dukungan itu bisa seperti dari keluarga, pelatih, dan rekan tim. Lingkungannya suportif, lingkungannya itu yaitu yang suportif, tidak toksik, memberi ruang berkembang. Lalu memberi dukungan emosional, memberi feedback konstruktif, dan menghindari tekanan berlebihan. Kemudian ada psychological skills training. Goalnya adalah untuk menetapkan target realistis dan bertahap. Kemudian ada self-talk, itu menggunakan dialog internal positif. Lalu imagery itu visualisasi keberhasilan atau performa. Kemudian ada stress management, teknik relaksasi dan kontrol stres. Demikian health education tentang resiliensi pada atlet. Terima kasih dan salam sehat.